Iya. Kalau umat Islam ibadah, ya dibiarkan, didorong, dibangunkan masjid, diciptakan masjid. Tapi ketika umat Islam sudah mulai bicara muamalah, sudah mulai dipantau. Iya. Apalagi secara spesifik sudah bicara ekonomi. Wah, diawasi nih. Tapi begitu bicara di politik, wah, ditakut-takuti lah, dikata-kata dan segala macam. Sehingga apa? Ya nggak bisa menopang, nggak bisa menunjang. Mudah sekali terprovokasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat pemirsa Bincang Perubahan Channel, kita berjumpa kembali pada kesempatan Bincang Channel kali ini. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu, narasumber yang luar biasa. Saya sapa dulu Bukhari Muslim, mohon maaf. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah, Ustadz Rahmat Kurnia. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau membahas mengenai sesuatu yang sering kali kita dengar bersama Ustadz, yaitu mengenai Islamofobia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari masing-masing narasumber, kita akan bahas. Jadi yang pertama, baiknya Ustadz, kita akan coba dulu sampaikan kepada pemirsa mengenai apa itu sebenarnya Islamofobia. Jadi pengertiannya dan juga hal-hal yang terkait dengan. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Ustadz Bukhari. Ya, terima kasih. Memang saat ini lagi ramai ya yang dibincangkan, apalagi setelah ada resolusi PBB ya. Iya. 15 Maret 2022 kemarin, sebuah yang kita menyebutnya langkah maju lah. Yeah. Apa yang disebut dengan resolusi PBB itu anti-Islamofobia. Jadi kalau cerita Islamofobia seolah-olah gitu, karena kita mayoritas Muslim, bahkan akbarul muslimin fil alam, Muslim terbesar di dunia, sehingga seolah-olah nggak ada, malah justru banyak. Yeah. Karena Islamofobia itu ya secara bahasa, fobia itu kan takut. Jadi ketakutan berlebihan lah menyangkut Islam. Kenapa? Karena stigma yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang Islam. Jadi esensinya itu ya karena tidak paham apa sesungguhnya Islam. Memandang Islam itu dengan sinis, memandang Islam itu dengan ketakutan berlebih. Oh, kalau begini nanti begitu, kalau begini nanti. Padahal Islam dari lahir sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat tetap membawa satu misi yang luar biasa, rahmatan lil alamin. Jadi ya ketakutan berlebihnya tidak berdasar. Enggak mungkin hanya karena 1-2 orang kemudian Islamnya disalahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ada sebuah ketakutan ya yang dilandasi ketidaksadaran, ketidaktahuan. Berikutnya Ustaz Rahmat Kurnia, bagaimana nih Islamofobia ini kalau yang baik. Kalau kita lihat ya, itu Islamofobia di dunia barat misalnya ya. Itu kan karena banyak migran muslim. Akhirnya muncul kekhawatiran. Populasi muslim di sana banyak, akhirnya takut ya terhadap Islam. Iya, gitu. Apalagi juga ketika kasus 911 itu kan juga muncul ya ketakutan terhadap Islam. Jadi ada generalisasi di sini. Terjadi sesuatu yang ternyata terbukti juga itu bukan umat Islam ya yang melakukan itu ya. Kemudian tapi yang dituding itu adalah umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islamnya, Islamnya itu, ajaran Islamnya itu. Nah gitu. Nah kalau di dalam negeri ini agak lain itu. Dalam negeri kita berbeda ya? Iya gitu. Jadi saya lihat ya, mungkin saya salah dalam melihat, itu bukan sekedar
ketakutan yang berlebihan, Ya. tapi ketakutan yang berlebihan yang di dalamnya ada unsur kebencian. Gitu saya lihat, ya. Lebih gitu. dari sekedar takut ya berarti Ustaz. Ada kebencian. Iya, gitu. Ada kebencian. Itu contoh misalnya, ya, ketika suara azan lewat toa, kok disetarakan dengan Oh iya. gonggongan Iya, iya. hewan, kan gitu. Itu kan kalau disebut ketakutan yang berlebihan, takut apanya sama azan. Iya, iya. Pasti ada sesuatu di luar ketakutan yang berlebihan itu, gitu. Betul. Atau ya misalnya terkait dengan seorang misalnya datang ke suatu tempat mau ceramah gitu, Oh, iya. ya dituduhlah radikal, dituduhlah intoleran, dituduhlah macam-macam yang ujungnya dibatalkan. Padahal acaranya itu kan acara sederhana, anak-anak muda yang ingin hijrah, yang ingin kembali kepada Islam. Nah, saya lihat ada sesuatu yang agak berbeda gitu kalau di kita itu. Baik Ustaz. Jadi tidak hanya tadi ya ketidaksukaan, tapi juga ada sedikit rasa benci begitu Ustaz ya. Ya, dan ini saya kembali ke Ustaz Bukhari ya. Jadi kalau kita melihat tadi disampaikan bahwa di Indonesia luar biasa ya Ustaz ya, pemeluk Islam kaum muslimin itu luar biasa besar, terbesar di dunia. Bagaimana Ustaz kondisi di negeri kita ini? Apakah memang Islamofobia ini memang nyata adanya? Kalau kita lihat sekilas saja nyata. Nyata ya? Apalagi dicermati lebih dalam, diteliti lebih luas lagi. Ini faktor yang paling dominan itu justru dari orang Islam sendiri yang tidak paham apa sesungguhnya Islam. Jadi sebelum apa-apa sudah ketakutan duluan, atau memahami Islam melihat dari orang, bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Tapi memandang Islam itu dari orangnya. Saya ingat ungkapan Syekh Muhammad Abdul kan, ra'aitul Islam fil gharb wal muslimin. Saya memandang, melihat, menemukan tuh banyak Islam justru di barat. Padahal esensinya orang Islam banyak di timur kan gitu. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu kenapa kok bisa banyak di barat? Karena Islam itu sangat fitri. Sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Jadi cocok dengan siapapun yang selama dia masih manusia, insya Allah cocok. Gitu. Tinggal dia persoalannya yakin apa enggak. Karena sebagai seorang muslim kita yakin bahwa kita dianugerahi oleh Allah, siapapun itu, sejak masih berbentuk darah, belum jadi orok, apalagi orang, sudah dianugerahi oleh Allah syahadat, sudah disyahadatkan. Enggak begitu keluar ya tergantung lingkungannya, pergaulannya, pendidikannya, pengalaman hidupnya, dan semua hal yang terkait. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ini kan lucu kan, justru orang yang ngaku Islam di KTP-nya Muslim, bapak ibunya Muslim, bahkan dia keturunan yang sangat dikenal sebagai bagus gitu Islam. Tapi ada, kenapa ya? Mungkin karena pergaulan, mungkin karena salah belajar. Mungkin karena punya pengalaman buruk. Dan seterusnya. Jadi kalau pemahaman yang salah, repot tuh. Kalau salah paham masih mending kan? Yang repot itu kalau pemahaman yang salah. Kan? Sudah terlanjur punya mindsetnya ya Ustaz ya. Kalau orang dia benci atas ketidaktahuan, begitu dia tahu akan berubah. Banyak betul orang yang merasakan nilai Islam, ruh Islam itu justru karena dia menemukan dalam prakteknya, dalam kesehariannya. Kita lihat saja misalnya contoh. Kalau dulu sebelum ada WhatsApp ya Ustaz ya, itu kan masih BBM, mailing list. Itu ada salah satu seorang non-Muslim Amerika yang datang ke Bandung karena punya penyakit nggak bisa tidur. Kalau tidak salah namanya crack. Dia keliling di Bandung itu cari suasana, sudah begitu nggak bisa tidur. Dia baru bisa tidur karena ngelihat ternyata menyaksikan di satu masjid yang jamaahnya membeludak, khutbahnya berapi-api, tapi kok bisa tidur gitu. Masya Allah. Orang bisa tidur. Dia kemudian menggali dan menemukan, alhamdulillah jadilah Muslim. Dan mengganti nama menjadi Abdurrahman Craig. Itulah pencetus awal Al-Quran Selulur Bersama Agil. Karena dia merasakan ternyata kan
Ada tokoh juga, tokoh salah satu artis, beliau keturunan Cina, Iya. tapi dari Aceh, Dari Aceh. yang kemudian dikenal namanya sekarang Salman Al Farisi. Kalau di film Sidul itu, Iya. waktu masih kecil ada film Sidul, Ada ya. itu Ahom. Dia justru menemukan juga begitu lihat orang hidup biasa saja, tapi begitu siang bolong dia sholat, dia bisa tidur lelap di musola Iya. yang rata-rata nggak bersih amat gitu, Iya. nggak nyaman amat, tapi dia bisa tenang hidup, menikmati hidup. Kenapa? Karena setiap waktu dia sholat dengan wudhu, dia kemudian merasakan betapa nikmatnya wudhu, mana masuk Islam. Jadi berarti kan kalau ada orang Islam kemudian dia anti, dia benci, dia fobia terhadap Islam, berarti kan ada yang tidak beres. Tidak beres. Betul. Ada yang Betul. dibenahi. Nah, tugas kita untuk Iya. mendakwahi, tugas kita untuk memahami, Iya. tugas kita untuk memberikan pencerahan. Siap. Karena memang Islam kan datang huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi memang tugas kita untuk ya harus membacakan, memberikan pencerahan, Iya. menghadirkan pemahaman. Jadi saya lihat ya para asatidzah kita ini ya seperti tadi ya disampaikan, saya baca bukunya Ustaz Rahmat, Ustaz Ismail dan lain sebagainya, ini membuat format berpikir, membangun sebuah keyakinan untuk memegang teguh. Jadi bukan buat sekedar asal tahu, Asal tahu saja ya. tapi memegang teguh. Kokoh ya, Ini Ustaz. kan luar biasa. Sahabat saya Ustaz Felix, dia kan Muslim, tapi begitu yakinan Iya. luar biasa. Kenapa? Karena memang dia menemukan Iya. ada sesuatu yang dahsyat. Ya gimana nggak dahsyat? Turunnya dari Allah kan. Iya. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Bukhari. Menarik sekali ya pemirsa. Jadi memang ternyata nampak nyata di Indonesia, dan tadi dijelaskan oleh beliau juga bahwa ini suatu hal yang apakah memang ketidaktahuan atau hal yang lain. Nah, ini kan kita bahas berikutnya. Sekarang saya ke Ustaz Rahmat Kurnia. Bisa diceritakan Ustaz untuk Islamofobia sendiri di negeri kita. Mungkin tadi ada fakta-fakta yang lain, populasi kita luar biasa banyak. Ya. Seperti apa Ustaz? Silahkan. Baik, terima kasih. Memang saya lihat kita perlu lihat dari dua sisi. Dari dua sisi. Itu kita juga tidak boleh memungkiri ada sebagian dari saudara-saudara kita sesama muslim yang ketika menyampaikan dakwah itu tidak bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tapi main sikat aja tanpa dalil, tanpa argumentasi, akhirnya ini salah tanpa jelas kerangka fakta yang dibangun, dalil yang dibangun. Saya pikir ini juga perlu kita koreksi secara internal umat Islam. Nah, karena begini, ketika ada seseorang yang tadi Ustaz Bukhari Muslim itu bilang kurang paham atau tidak paham atau salah paham. Nah, itu akan menjadi persoalan lebih kalau ada yang menakut-nakuti. Di situ ya Ustaz. Gitu, ada yang menakut-nakuti. Nah, kenapa ini ditakut-takuti? Boleh jadi salah satu sebabnya itu adalah karena ketika menjelaskan Islam itu tidak clear, tidak bil hikmah. Gitu. Contoh misalnya ya, itu saya beberapa waktu lalu itu ke kampung. Lalu ada yang bilang ya ke masyarakat umum lah gitu ya. Kalau Islam diterapkan, nanti nih masyarakat kita itu tangannya buntung semua itu. Karena kan nanti yang mencuri dipotong tangan semua. Akhirnya apa? Karena itu yang disampaikan dengan ada unsur menakut-nakuti, akhirnya oh ya gimana ya anak saya buntung, kemudian cucu buntung, tenaga buntung, tangannya karena dipotong tangan segala macam. Muncullah ketakutan. Padahal apa benar seperti itu kan tidak. Gitu. Yang harusnya takut itu kan bagi para pencuri, para penggembat uang rakyat dan sebagainya. Nah, ini kan sudah tidak paham, kurang paham atau salah paham tadi itu ditambah ada unsur menakuti, itu akan tambahlah Islamofobia itu. Nah, karenanya menurut saya itu menjadi penting ya kita
sebagai seorang muslim itu waspada. Waspada apa? Jangan sampai terjebak kepada kita ini takut oleh agama sendiri. Jangan sampai kita itu ya membenci ajaran agama kita sendiri. Baik. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Caranya bagaimana? Ya tentu kita perlu kalau belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kalau kita menyampaikan Islam dengan argumen, dengan dalil, ya dengan akhlak yang baik gitu. Dan pada sisi lain, kalau memang hal itu dibolehkan berbeda, kita tasamuh. Nah, saya pikir Toleransi, Ustaz, ya? iya gitu. Untuk hal-hal yang memang dibolehkan. Beda. Baik, pemirsa, kita sudah menyimak paparan dari kedua narasumber mengenai Islamofobia di Indonesia. Sekarang kita akan coba gali lagi mengenai bagaimana kita mengatasi ini. Tadi sudah disampaikan ya Ustadz ya, contohnya, mungkin sebabnya. Lalu bagaimana kita mengatasi? Apa peran kita sebagai kaum muslimin untuk kemudian mengatasi? Ustadz Bukhari Muslim, silakan. Ya, terkait dengan tadi ini kan sudah jelas ya, tugas risalah, tugas nubuwah itu adalah yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Jadi ada proses ya. Kita lihat kalau Quran turun pertama, enggak nyuruh sholat. Nggak langsung ya Ustaz ya? Zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi ikra. Berarti kan proses pencerahan dan mencerahkan. Iya. Proses membangun kesadaran, proses membuat orang paham, membuat orang mengerti. Sehingga ya kan al-ilmu qabla al-amal kan. Iya. Jadi kalau orang amal yang nggak pakai ilmu, ya modalnya semangat, begitu semangatnya nggak ada, ya nggak beramal lagi. Ya, stop nanti dia. Tapi kalau dengan berilmu dia beramal, maka insya Allah dia akan menemukan jalan ketika dia misalnya. Kalau kita ketinggalan sholat malam, kalau orang berilmu, ya dia nggak ketinggalan sholat malam, tapi dia bisa ganti. Di pagi harinya dengan duha, di pagi harinya dengan zikir, kan? Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Ada ilmunya. Iya. Tapi kalau orang nggak ada ilmunya, sekali enggak ya sudah terus akhirnya enggak dan ditinggal. Nah, itu ini penting kita memulai dengan ikra, ya, memulai dengan melakukan pencerahan pada umat. Ya. Karena ya al-Islam mahjubun bil muslimin. Iya. Orang Islam itu ketutup ya orang Islam sendiri. Jadi memang harus dibangun kesadaran itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ya, kita harus muhasabah. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, apalagi itu sebuah komunitas, apalagi sebuah bangsa, berarti kan kita sebuah dakwah kita masih gagal. Kita cari polanya, kita cari membangun sana. Kenapa? Karena orang yang tidak, ya sederhana saja lah Ustaz, ya kan? Anak ketika tidak ngaji yang TPA 10-20 ribu, itu sampai utang-utang berbulan-bulan. Masya Allah. Tapi beli pulsa sekali beli bisa 100-200 ribu. Ini ada apa ini kan gitu. Artinya apa? Kesadaran belum terbangun. Kesadaran terbangun karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan terjadi karena nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak ada yang menggembleng, nggak ada yang memotivasi, mendorongnya. Nggak ada suasana yang cipta untuk. Wah, udahlah Islam yang biasa-biasa sajalah. Islam yang biasa saja udah luar biasa gitu. Jadi memang membangun kesadaran. Makanya menarik ya ketika Allah menurunkan Quran pun ya nggak langsung. Berangsur-angsur. Allah turunkan dengan proses gitu. Butuh waktu yang panjang, butuh ada peristiwa, ada kejadian, ada momentum. Itu berarti kan ada yang harus sampaikan karena bukan bicara soal hasil, tapi bagaimana melahirkan kepedulian kita kepada. Karena ternyata ujung-ujungnya bicara Islam, bicara iman, bicara peduli. Dan kepedulian itu tidak tidak ditunjukkan langsung bagaimana langsung ke akarnya. Tapi hal-hal yang keseharian. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut yahuddu 'ala bimakna al-ihtimam. Perhatian. Kita nggak bisa ngasih makan, tapi kan kemudian kita diem kan?
Ya ada orang nggak bisa ke masjid, gimana mau ke masjid? Dia lapar. Iya. Gimana mau ke masjid? Dia rumahnya ini sedang ditungguin, mau diusir. Nah, Berarti kan Iya. ada upaya yang kita lakukan. Kita nggak bisa bantu langsung, tapi kita karena kepedulian kita, orang bisa terbantu. Nah ini memang harus dibangun. Dan tugas bangun ini ternyata negara. Masya Allah. Berarti kan ada tugas besar. Besar. Kenapa mesti dikampanyekan ini kepemimpinan Islam? Karena kepemimpinan Islam sangat memberi manfaat. Kedua, secara TSM ya, terstruktur, Terus sistematis, masif, bahkan ada B-nya di belakang. ada lagi. Brutal. Masya Allah. Yaitu menjauhkan umat dari ajarannya. Iya. Kalau umat Islam ibadah, ya dibiarkan, Biarkan. didorong, Iya. dibangunkan Iya. masjid, diciptakan masjid. Tapi ketika umat Islam sudah mulai bicara muamalah, sudah mulai dipantau, Iya. apalagi secara spesifik sudah bicara ekonomi, Ekonomi. wah diawasin. Tapi begitu bicara di politik, Iya. wah ditakut-takuti lah, Langsung. dikata-kata dan segala macam. Sehingga apa? Ya nggak bisa menopang, nggak bisa menunjang. Mudah sekali terprovokasi, hanya dengan 10-20 ribu, ya mudah dibeli. Ditakut-takuti tadi kan, ya ditakuti bahwa Islam itu serem, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Iya. Iya. Padahal ya tidak. Ada prosesnya, ada tatbik kan. Ketika Allah melarang tentang khamar saja, Iya. kan nggak langsung dilarang, Iya. nggak langsung. Tapi ketika ada yang datang nanya ya salunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lin-nas batmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika ada yang bertanya tentang khamar dan judi, katakan ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Dasar. Baik. Mudaratnya lebih besar. Baik. Itu terusnya sampai kepada tingkat dilarang. Kan ada prosesnya, tahapannya. Tahapan. Nah, hanya orang berilmu, hanya orang yang tahu. Makanya sekarang kan nyari ilmunya di Google. Saya Google. Nggak ngaji lagi, nggak halakoh lagi, nggak majelis lagi gitu. Iya. Itu tantangan kita. Jadi secara organisasi, secara personal, ya pola dakwah pun kita serubah. Kalau personal da'inya, tapi kalau ada komunitasnya kan lebih bagus lagi. Iya. Karena pasti ketika orang terbina, insya Allah hadir, dia bukan hanya sekedar sebagai pelaku muslim yang baik, tapi menjadi bagian dari syiar Islam. Yang menjadi da'i di tempatnya, di komunitasnya, di pekerjaannya. Kullu ya'malu ala syakilah. Nah, itulah yang saya lihat ya. Kalau saya baru pulang dari Eropa, di Inggris, itu ya orang berdakwah dengan bagaimana ya, orang di sana udah terdidik disiplin, terdidik teratur, terdidik tepat waktu, terdidik sebagaimana. Begitu dia muslim, wah tambah jadi, tambah keren. Kenapa? Karena ada yang mereka nggak punya. Ya, betul. Baik. Orang ya cukup istijah pakai tisu kan. Iya. Kalau kita begitu mulia, begitu iya. terhormat, begitu indah, Iya. luar biasa. Jadi sentuh Islam menjadi luar biasa. Insya Allah. baik, Ustaz Bukhari Muslim. Luar biasa pemirsa. Kita coba dengarkan dari Ustaz Ahmad Kurnia. Silakan Ustaz. Baik. Jadi saya pikir saya ingin lihat dari aspek lain. Oke. Itu bagaimana supaya Islamofobia ini tidak ada. Tidak ada. Islamofobia ini ada kan karena diproduksi. Sengaja ya Ustaz? Sengaja diproduksi. Ciptakan. Nah, oleh karena itu, langkah pertama memang stop produksi Islamofobia Oke, ini. stop sumbernya dulu ya. Stop sumbernya. Oke. Contohnya misalnya apa? Sekarang itu ada dikotomi Islam radikal, Islam moderat. Oke. Ini kan sebenarnya cikal bakal dari Islamofobia. Karena kalau tidak moderat berarti radikal, berarti ini harus tidak boleh ada. Iya. Nah, kan gitu. Hilangkan. Nah, hilangkan itu. Itu satu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga ini kan sekarang banyak buzzer ini. Iya. Nah, buzzer stop menghentikan ini gitu. Iya. Karena kalau terus diproduksi ya polarisasi ini nggak akan selesai itu. Islamofobia itu nggak akan selesai. Iya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya di samping stop itu pengkotak-kotakan tadi itu, kemudian yang kedua itu upaya menakut-nakuti hoax tentang Islam dan lain-lain itu juga di stop begitu. Nah, berarti ini negara harus berperan. Iya. Ini negara harus berperan karena kalau berdiam diri itu akan terus terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya tadi
bisa jadi orang Islam karena dia itu tidak paham menuduh orang lain radikal dengan tuduhan-tuduhan macam-macam itu yang tidak mengenakkan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin akibat ketidaktahuan yang harusnya dia ingin masuk surga menjadi enggan masuk surga. Yang kata Rasulullah SAW itu kan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali orang yang nggak mau aja, yang enggan. Sampai begitu saya kalau nanti masuk surga sama dia biar saya nggak usah. Gitu. Nah, itu kan ada ujian-ujian. Kemudian sahabat kan bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah itu kan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku dialah yang enggan masuk surga. Nah, kalau kita itu ya membiarkan pengkotak-kotakan ini di tengah masyarakat kita, akhirnya polarisasi terus terjadi, Islamofobia terus terjadi, ujungnya adalah orang Islam akan membenci Islamnya sendiri, membenci agamanya sendiri, atau dengan kata lain bisa jadi menjadi orang Islam tapi enggan masuk surga. Arahnya ke sana, Ustaz. Ini ke sini. Nah, itu satu sisi. Yang kedua adalah kenapa kok ini bisa terjadi? Karena coba kita amati dengan detail ya. Sejauh pengamatan saya, jadi kita ini sekarang sedang berada secara sengaja, terencana, terprogram menuju sekulerisme radikal. Gitu. Jadi pada satu sisi ini Islam yang terikat dengan aturan Islam, syariat Islam itu disebut radikal, tapi pada saat yang sama itu masuk ke dalam sekulerisme radikal. Nah, saya lihat Islamofobia adalah buah dari sekulerisme radikal itu. Bagaimana mungkin seorang Muslim benci sama agamanya sendiri? Bagaimana seorang Muslim tidak suka pada ajaran agamanya sendiri? Padahal dia tahu bahwa Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita itu harus punya pegangan di dalam hidup ini. Dan kalau saya pelajari gitu ya, di antaranya di dalam kitab Ibnu Katsir, yang namanya hablullah itu adalah kitabullah al-matin al-mamdud minas sama'i ilal ardh. Yaitu Al-Quran yang kokoh kuat yang membentang dari langit sampai ke bumi. Itu sampai perumpamaan begitu. Jadi kalau kita berpegang kepada aturan Allah itu, kepada hukum-hukum Allah, maka kita akan selamat. Dan itu yang diperintahkan. Tapi jika kita sebagai seorang Muslim termakan oleh Islamofobia seperti tadi, ini alih-alih kita berpegang kepada aturan Islam dengan kuat, bisa terlempar. Gitu. Padahal kalau kita lihat semua yang penting di dunia ini pasti punya pegangan. Coba misalnya Mas Idam gitu ya, naik motor, jangan ada setangnya. Apa yang terjadi? Susah, ya kan? Susah. Atau naik mobil jangan ada setirnya, kecuali mungkin nanti ya yang otomatis gitu. Atau misalnya kita nyetrika, jangan ada gagangnya tuh, langsung ke besinya itu. Apa yang terjadi? Kita mau nyolokin colokan listrik, jangan ada pegangannya, jangan ada plastiknya, langsung pegang tuh yang timahnya itu langsung. Iya, apa yang terjadi? Gitu. Coba lihat kalau misalnya pintu tidak ada pegangannya, semua kalau tidak ada pegangannya itu ribet ini hidup. Nah, padahal apa sih yang terpenting dari hidup ini? Kan kehidupan itu. Kalau hal-hal yang sepele itu butuh pegangan agar selamat, apatah lagi masalah kehidupan, pasti harus ada pegangan. Nah, sebagai seorang Muslim, pegangannya itu adalah aturan-aturan Allah yang disebut hablullah tadi. Nah, jangan sampai ya kita ingin seperti itu, lalu karena dituduh misalnya radikal, intoleran, macam-macam gitu, akhirnya dia tidak mau mempelajari Islam, tidak mau menerapkan Islam, apalagi naudzubillah kalau membenci Islam sendiri. Kan yang rugi bukan hanya diri sendiri,
ya tapi itu akan berdampak kepada keluarganya, kepada umatnya. Luas. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Kurnia. Pemirsa, Bincang Perubahan Channel, kita sudah dengarkan mengenai Islamophobia, bagaimana langkah kita sebagai seorang Muslim, upaya apa yang kita bisa lakukan, sampai dengan level yang tadi disampaikan negara. Mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Bukhari Muslim, Ustaz Ahmad Kurnia atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa pemirsa, nantikan kami pada kesempatan berikutnya. Saya Irda, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.